Baik, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Uswatun Hasanah dengan NIM 124250052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya buat, yaitu Sistem Basis Data Manajemen Inventaris. Jadi, gambaran umum dari Sistem Manajemen Inventaris ini, yang pertama, sistem ini akan mengelola data barang, kategori, lokasi, supplier, dan juga petugas. Dan sistem ini mendukung transaksi barang masuk dan juga keluar, memungkinkan pencatatan detail barang pada setiap transaksi dan juga menyediakan informasi stok dan riwayat inventaris secara real-time. Nah, latar belakang dari pembuatan sistem ini yaitu yang pertama, pencatatan manual, rawan kesalahan, lalu stok tidak akurat, sulit melacak pergerakan barang, detail barang tidak tersentralisasi, dan diperlukan proses inventaris yang efisien. Ini mungkin dari sistem pencatatan secara manual itu akan tidak efektif karena dari sisi data itu susah dimonitoring dan juga rawan kesalahan. Lalu tujuan dari sistem ini yaitu pencatatan inventaris terstruktur dan juga akurat, lalu memudahkan pelacakan stok, lokasi barang, dan juga riwayat transaksi, mengurangi kesalahan data, dan mempermudah proses audit dan pembuatan laporan. Nah, ini adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi di sini ada 7 entitas dengan satu entitas asosiatif. Yang pertama itu ada petugas. Jadi petugas itu membuat transaksi. Satu petugas bisa membuat beberapa transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dibuat oleh satu petugas. Nah, di petugas itu ada ID, lalu ada username, password, nama, dan juga role. Lalu di transaksi itu ada ID transaksi, keterangan jenis transaksi, yaitu nanti isinya ada transaksi masuk atau keluar, dan juga tanggal transaksi. Nah, satu transaksi ini dikirim oleh satu supplier, sedangkan satu supplier bisa mengirim beberapa transaksi. Di dalam supplier ada ID, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, lanjut, dalam transaksi tadi memiliki detail transaksi pada entitas asosiatif itu, memiliki ID detail, ID barang, ID transaksi, dan juga jumlah dari setiap barangnya nanti. Nah, lanjut ke entitas barang. Nah, di dalam entitas barang ini menyimpan ID barang, nama barang, stok, dan juga satuan dari barang tersebut. Dalam barang itu nanti dikelompokkan ke dalam kategori. Jadi satu kategori itu bisa beberapa barang, sedangkan satu barang itu hanya punya satu kategori. Nah, lalu barang itu disimpan dalam lokasi simpan dengan atribut nama lokasi, ID, dan juga ID petugas. Di ID petugas yang dimaksud di sini adalah petugas yang bertanggung jawab dalam lokasi simpan tersebut, yang diambil dari entitas petugas tadi. Jadi petugas itu tersambung ke dalam dua entitas, yaitu lokasi simpan dan juga transaksi. Seperti itu. Lanjut ke dalam rancangan antar tabel. Jadi RAT ini itu ada 7 tabel yang sudah saya buat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di jenis transaksi itu hanya bisa menginput value berupa masuk dan juga keluar. Lalu ada tanggal transaksi, terus terhubung ke entitas atau tabel petugas, lalu ke lokasi simpan, dan sebagainya. Ini adalah contoh data dari sistem ini. Yang pertama itu ada transaksi, terdiri dari keterangan itu, lalu ada jenis. Oh ya, di dalam transaksi itu ada ID supplier. Nama ID supplier ini hanya ada ketika jenis transaksinya itu masuk. Jika jenis transaksinya keluar, itu ID-nya akan menjadi nol. Nah, di dalam transaksi itu ada ID petugas yang membuat transaksi tersebut. Itu akan berhubung atau terhubung ke tabel petugas. Lalu itu ke detail transaksi. Ke detail transaksi itu ada ID barang dan juga jumlah dari per barangnya itu. Lalu di barang itu terdapat detail dari barang-barang tersebut, dan juga ada kategori, lokasi simpan, dan juga supplier yang tersimpan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu potensi mengenai ancaman keamanan. Yang pertama ada kerusakan hardware,
listrik padam, overheating, atau perangkat rusak. Lalu user tidak berwenang masuk database, lalu manipulasi stok atau data transaksi, lalu adanya virus, malware, ransomware, atau SQL injection, lalu ada human error, hapus tabel atau salah input, lalu ada sistem crash yang tanpa backup. Nah, ada keamanan basis data di sini ada 6, yaitu yang pertama bagian sisi hardware itu penggunaan UPS, lalu pendinginan ruang server, dan juga membatasi akses ke ruang server. Yang selanjutnya bagian software itu ada penggunaan firewall dan juga antivirus, lalu menggunakan username dan juga password yang kuat, lalu pembatasan hak akses database itu bisa menggunakan perintah grant. Nah, ini adalah yang selanjutnya ada grant, itu memberikan hak akses kepada beberapa pengguna tertentu. Lalu ada revoke, itu mencabut hak akses dari pengguna. Lalu backup, itu membuat salinan data, dan juga recovery, mengembalikan database dari file dari backup tadi. Ini adalah implementasi dari perintah tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada grant. Di dalam grant di sini yang saya lampirkan di sini ada contohnya memberikan privilege atau hak akses semua pada user yang bernama manager. Lalu yang kedua itu ada hak akses select, insert, update, dan juga delete untuk tabel petugas untuk user admin. Yang selanjutnya ada perintah revoke, itu menghapus akses. Di situ contoh yang terlampir ada menghapus akses untuk semuanya, khusus untuk user operator. Lalu perintah backup, di situ menggunakan MySQL dump, diambil dari database inventaris dan disimpan dalam file SQL bernama backup inventaris. Nah, itu akan otomatis tersimpan ke dalam folder yang sudah ditentukan, yaitu di sum. Lalu untuk recovery-nya itu akan mengambil hasil atau file SQL dari backup tadi, itu diambil dari backup _inventaris.sql yang ada di dalam folder di sum tadi dengan menggunakan perintah tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, sistem basis data ini membuat pendataan inventaris menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dikelola. Yang kedua, mempercepat proses pencarian dan juga pelacakan informasi barang, mengurangi resiko kehilangan, duplikasi data, dan juga kesalahan pencatatan, dan juga mendukung pemantauan stok, kondisi barang, lokasi, riwayat, transaksi secara akurat, karena tadi kan sudah disimpan di dalam beberapa tabel, jadi data akan lebih tersentralisasi dan juga mudah dipantau seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak.